Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa kajian Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati pada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian yang ke-15 insyaallah di Legoso Aula Yayasan Majelis Taklim Yayasan Ibnu Umar. Kita sudah sampai ke halaman 47, di mana ini bagian dari akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya, di mana beliau sangat mesra ya, dari memanggil nama ya, dan bermuamalah dengan istri, yaitu makan bersama, minum bersama ya, gelasnya yang dipakai oleh Rasulullah diberikan pada istrinya, istrinya meminum dengan gelas yang sama di tempat bibir Rasulullah ditempatkan. Seperti itulah ya kemesraan beliau dengan istri-istrinya, yang sudah tentu diriwayatkan ini agar kiranya kita dapat mengamalkan semampunya. Artinya mengamalkan ya, meniru beliau, karena seluruh contoh ya, seluruh contoh yang beliau amalkan itu adalah seluruh kebaikan. Ya, di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, saya bacakan di sini di halaman 46-nya. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW adalah mengajak istrinya untuk mengobrol sebelum tidur. Ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ali sa'ah thumma raqad. Suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, aku mendengar Rasulullah SAW berbincang-bincang bersama istrinya sesaat, kemudian beliau tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 4569. Ibnu Hajar rahimahullah, pensarah hadis Bukhari, yaitu Sahihul Fathul Bari, menyebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan mengobrol bersama istri adalah ibadah, sebagaimana orang yang bergadang karena menuntut ilmu ya. Lihat Fathul Bari ya. Di sini kebolehan ba'da isya seseorang bergadang, berbincang-bincang itu hanya menuntut ilmu dan ngobrol dengan istri. Tidak boleh dengan teman-teman kayak kalau bisa seperti itu, kecuali memang ada maslahat. Ya, begitu. Namun sayangnya saat ini banyak dari suami yang pulang dari kerja seharian, namun di rumahnya pun masih sibuk dengan gawai mereka, yaitu HP-HP mereka. Demikian pula sang istri, ia juga sibuk dengan gawainya sambil mengobrol dengan laki-laki lain. Naudzubillah. Ya, jangan sampai istri kita pulang ya, ngobrol dengan laki-laki lain dengan HP-nya. Demikian pula sang istri, ia juga sibuk ya dengan gawainya sambil ngobrol dengan laki-laki lain. Ini tulisan Ustadz Firanda ya, Dr. Firanda. Bagaimana rumah tangga seperti ini mengharapkan kebahagiaan? Bagaimana keluarga seperti ini mengharapkan rumahnya menjadi surga? Contohlah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia saja masih menyempatkan dirinya untuk mengobrol dengan istrinya. Ya, jadi dari tulisan ya Ustadz Firanda dijelaskan, sempatkan dengan istri walaupun sejam atau setengah jam, sekurang-kurangnya menanyakan tentang keadaan dirinya, anak-anaknya ya, begitu ya. Lelahkah
ya seharian jaga anak, ya begitulah hendaklah seorang suami walaupun sibuk di tempat pekerjaan. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau biasa mandi bersama dengan istrinya. Aisyah menuturkan, ya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kuntu agatasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin fayubadiruni hatta aqula da'li. Aku mandi bersama Rasulullah SAW dari satu tempayan, ya wadah yang diletakkan antara kami berdua. Maka Rasulullah SAW mendahuluku dalam mengambil air dan dari tempayan, hingga aku berkata, sisakan air buatku. Ya, ini hadis riwayat Muslim 321. Jangan sampai suami istri nggak pernah seumur hidup mandi bersama. Ini adalah menandakan kemesraan, ya bukan pada saat pengantin saja, sekali-sekali punya kesempatan mandi bersama. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi dan diriwayatkan. Artinya diriwayatkan bukan khusus untuk Nabi, boleh kita menirunya karena sunnah-sunnah yang agung. Di sini nambah kecintaan, keakraban, ya suami istri bercanda di kamar mandi, dan ini halal. Ya, lihatlah Nabi Muhammad SAW, ya tulisan Ustadz melanjutkan, lihatlah Nabi Muhammad SAW mandi bersama istrinya, bahkan beliau mencandai istrinya ketika sedang mandi bersama, bukan hanya diam-diam saja. Sungguh betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau mau dan mudah membantu istrinya. Lihatlah kisah Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW yang saat itu ingin naik unta. Sofia radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang tidak tinggi, sehingga berat baginya untuk bisa langsung naik ke atas unta. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menegakkan lututnya sehingga Sofia radhiyallahu anha naik ke atas pahanya, sebagaimana pijakan untuk naik ke atas unta. Ya, lihat Sahih Al-Bukhari 2893. Ya begitu. Wahai para suami, mungkin saat ini kita tidak lagi seperti di zaman Nabi Muhammad SAW yang naik unta. Namun apa susahnya bagi kita untuk membukakan pintu istri, ya mobil untuk istri kita, ya, membukakan pintu mobil untuk istri kita. Apa susahnya membantu memakaikan helm untuk istri kita ketika naik motor. Tentu istri kita akan merasa lebih terhormat dan bangga memiliki suami seperti Anda. Ya, insya Allah kita dapat mengamalkannya. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau memberhentikan iktikaf yang beliau lakukan demi mengobrol bersama istrinya, itu Sofia radhiyallahu anha. Tidak hanya itu, bahkan beliau keluar dari masjid dan mengantar Sofia radhiyallahu anha kembali ke rumahnya. Nah, ini Sahih Al-Bukhari 2035. Bahkan ketika sedang iktikaf, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kepalanya dari masjid ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian rambut beliau disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, demikian akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini hadis Bukhari 2028. Ya, begitu. Jadi boleh seorang iktikaf memberhentikan iktikafnya sementara dalam rangka mengurus istri, baik menghibur istri, mungkin istri ingin ngobrol, keperluannya ada keperluan, pengaduan dan lain-lain. Atau kita karena Aisyah rumahnya berdempetan dengan Masjid Nabawi, ya Nabi cukup mengeluarkan kepalanya, Aisyah menyisirnya dari kamar. Di antara akhlak Nabi Muhammad terhadap istrinya adalah beliau biasa mencandai istrinya. Dahulu Nabi Muhammad SAW pernah berjalan bersama para sahabat, ya, dan Aisyah radhiyallahu anha.
Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk jalan terlebih dahulu. Setelah para sahabat tampak jauh dari Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ta'ala hatta usabiqaki." Mari kita lomba lari, ya. Jadi ini kemesraan di tempat umum. Pastikan ya tidak ada orang-orang yang menonton, maksudnya begitu. Buktinya apa? Para sahabat disuruh dahulu. Ya, Rasulullah berduaan dengan Aisyah di belakang, lalu mereka lomba lari. Mereka pun berlomba lari, namun karena Nabi Muhammad SAW sudah semakin menua dan Aisyah SAW masih muda, maka Nabi Muhammad SAW pun kalah. Berjalannya waktu demi waktu, Nabi Muhammad SAW masih mengingat kenangan romantis tersebut. Maka suatu waktu terulang kembali safar Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha bersama para sahabat. Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat berjalan terlebih dahulu, kemudian mengajak Aisyah radhiyallahu anha kembali lomba lari. Padahal Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak mengingat lomba lari yang mereka sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad SAW berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun menang dan berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hadhi bitilka." Ini balasan untuk lomba lari yang kemarin. Hadis riwayat Ahmad nomor 26.277 dan dinyatakan sahih oleh Al-Naud. Ya, begitu. Artinya nggak tiap hari lomba lari. Ini bukti apa? Sekali dan itu punya kenangan. Sekali mungkin lagi berjalan di pantai sama anak-anak, ya kita misah sedikit lalu lomba lari, ya yang orang-orang lain tidak melihat. Dan ini adalah menambah kecintaan. Buktinya Aisyah lupa, artinya jarak interval antara lari pertama dan lari kedua itu lama sekali. Dan buktinya juga Rasulullah tua. Sudah umur, Aisyah masih muda, Aisyah menang. Setelah dijelaskan Aisyah makin gemuk dan Rasulullah masih seperti itu, ya sudah tua juga tapi menang. Karena bukan Rasulullah tambah cepat tapi Aisyah tambah lambat. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya sungguh beliau menulis lagi, ya hafizahullah Ustaz Firanda, sungguh akhlak yang sangat indah yang Nabi Muhammad SAW perlihatkan kepada kita semua terhadap istri-istri beliau, tidak lain agar kita mencoba beliau, ya, mencontoh beliau, ya, dicontoh. Di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau senantiasa berlaku adil terhadap mereka. Contohnya dalam masalah pembagian jatah menginap. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayadilu wa yaqul Allahumma hadhi qasmi fima amlik fala talumuni fima tamlik wala amlik." Bahwasanya Rasulullah SAW membagi jatah menginap terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah adalah pembagianku sesuai dengan yang aku mampui. Maka janganlah engkau mencela dengan apa yang engkau kuasai namun tidak aku mampui." Ya, hadis riwayat Ad-Darimi 2253 dinyatakan sahih oleh Husain Salim Asad Ad-Darani. Artinya dalam ini kalau saya boleh menjelaskan, Rasulullah menjaga pembagian waktu, ya itu yang paling penting. Ya selain harta dan lain, waktu yang paling penting, waktu yang justru menunjukkan adil atau tidaknya seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, ya diukur benar-benar, ya malamnya terutama. Kalau siangnya tergantung kegiatan, ya tergantung kegiatan, bisa sedang perang, bisa sedang ekspedisi, tapi begitu pulang waktu malamnya itu dibagi benar, ya kesempatan nginap. Di sini dinyatakan begitu karena Rasulullah SAW yaqsimu wa ya'dilu, ya bahwasanya Rasulullah membagi jatah menginap terhadap istrinya, gitu, terhadap para istrinya.
Di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau menjadikan para istri-istrinya tempat bermusyawarah. Ya, istri juga tempat bermusyawarah. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pergi menuju Mekah untuk melaksanakan umrah. Namun kaum Quraisy menolak kedatangan kaum muslimin. Singkat cerita, kaum Quraisy mengizinkan kaum muslimin memasuki Mekah pada tahun berikutnya dengan beberapa perjanjian. Dengan adanya perjanjian ini, kaum muslimin terhalangi untuk melaksanakan umrah pada saat itu. Sehingga sebagian besar para sahabat tidak suka dengan isi perjanjian tersebut. Akhirnya mereka enggan untuk tahallul dengan menggundul atau mencukur rambut mereka, lalu kembali ke Madinah. Mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW dan tidak ada satupun yang melaksanakan perintahnya. Tentunya hal ini sangat membuat sedih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun pergi menuju Ummu Salamah radhiyallahu anha yang saat itu ikut rombongan. Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengannya. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan isyarat agar Rasulullah SAW keluar kepada mereka dan mencukur rambutnya sendiri tanpa mengajak bicara mereka. Ketika para sahabat melihat ini, akhirnya mereka bersegera mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa mencukur rambut mereka. Hadis riwayat Bukhari 2732. Di antara akhlak Rasulullah terhadap istrinya adalah beliau senantiasa menjaga perasaan mereka. Jadi tadi kisah perjanjian Hudaybiyah, di mana ada perjanjian yang seakan-akan memberatkan kaum muslimin. Padahal itu hikmahnya banyak sekali. Nanti mungkin ada babnya tersendiri di kemudian hari insya Allah. Tapi secara singkat, penulis yaitu Ustadz Firanda ingin mengantarkan kepada kefahaman bahwa Rasulullah orang yang sangat fleksibel, lembut dan sangat terbuka. Ya, beliau bermusyawarah dengan istrinya. Padahal urusan berat, urusan di mana para sahabat di sini dijelaskan tidak ada satupun yang disuruh Rasulullah mencukur rambut, padahal itu disuruh tahallul. Karena pengertian sahabat tahallul itu di Mekah nanti, bukan di Hudaybiyah. Mereka belum masuk Hudaybiyah, tertahan. Tapi Rasulullah menyuruhnya. Maka Ummu Salamah menyuruh Rasulullah berbuat, lalu Rasulullah tahallul, mencukur rambutnya, lalu berbondong-bondong. Para sahabat meniru, mencontoh. Ya, di sini dijelaskan juga bahwa hikmah fawaid dari kisah ini adalah kadangkala dakwatul bil hal aqwa. Ya, dakwah dengan contoh lebih kuat daripada bil qaul, dengan ucapan. Begitu. Wallahu a'lam. Itu tambahan dari saya. Di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau senantiasa menjaga perasaan mereka. Dikisahkan ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha membawakan wadah makanan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tiba-tiba datang Aisyah membawa batu sebesar genggaman tangan lalu memecahkan piring tersebut. Melihat hal demikian, Rasulullah SAW pun bersabda, "Kulu gharrat ummukum." Makanlah kalian, ibunda kalian sedang cemburu. Ya, begitu. Ya, piringnya dipecahkan di depan sahabat. Ya, ini piringnya Ummu Salamah dipecahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di depan para sahabat. Ya, bagaimana kalau kita dilakukan seperti itu? Mungkin gak kuat ya. Tapi Rasulullah suami yang sabar, contoh yang paripurna akhlaknya. Ya, nah bagi yang mempunyai istri dua itu akan memahami ini ya, kisah-kisah ini. Kalau yang masih satu susah ngalami, memahaminya susah. Ya, nah, Rasulullah mencontohkan, Rasulullah itu mendahului dari manusia ya sampai hari kiamat. Ya, ini kalau Nabi Isa alaihissalam tidak ada kisah-kisah seperti ini. Nabi Musa alaihissalam juga kita tidak pernah dapat ya, wallahu a'lam, mungkin di Bible atau apa, Taurat, Zabur ya, begitu saya belum pernah dapatkan. Dan nabi-nabi yang lain, tapi Nabi Musa alaihissalam komplit ceritanya, kisahnya, dan ini asli nyata kehidupan sehari-hari.
Kemudian Rasulullah SAW mengirim wadah makanan Aisyah kepada Ummu Salamah dan memberikan wadah makanan Ummu Salamah kepada Aisyah. Ya, ini hadis riwayat Bukhari nomor 5225 dan Muslim 8854. Di sini juga dinyatakan, menyatakan bahwa kecemburuan seorang istri Nabi yaitu seperti itu, memecahkan piring di depan para sahabat Nabi. Ya, kalau kita dapat cobaan, ya punya istri 2 atau 3 atau 4, ya harus siap mentalnya seperti itu, gitu loh. Ya, kalau belum siap ya jangan, 1 aja cukup. Di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau senantiasa mengingat kebaikan istrinya dan berusaha membalasnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijata athna 'alaiha wa ahsana thana'a qalat aghirtu yawman faqultu ma aktsara ma tazkuruha hamra'a shaddaq qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha qala ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha qad amanat bi id kafara bin nasun wa sadaqatni id kadzdzabani nasun wa wasatni bimaliha id haramani nas wa razaqani Allahu azza wa jalla walada id haramani auladan nisa. Yang artinya Ustaz Hirana menerjemahkan bahwasanya Nabi SAW jika menyebutkan Khadijah, beliau selalu memujinya dengan yang bagus. Maka pada suatu hari aku merasa cemburu hingga aku berkata kepadanya, alangkah sering engkau mengingat wanita yang sudah tua, padahal Allah SWT telah menggantikan untuk engkau yang lebih baik darinya. Serta merta Rasulullah bersabda, Allah ya Jalla tidak pernah mengganti untukku yang lebih baik darinya. Sungguh ia telah beriman kepadaku di saat manusia kafir kepadaku, membenarkanku di saat manusia mendustakan diriku, menopangku dengan hartanya di saat manusia menutup diri mereka dariku. Dan Allah Jalla Jalaluhu telah mengaruniakan anak kepadaku dengannya. Ketika Allah tidak mengaruniakan anak kepadaku dengan istri-istri yang lain. Hadis riwayat Ahmad nomor 24.864 dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Coba kita lihat di sini hadis yang agung. Banyak faidah dari hadis ini. 1. Boleh seorang suami menyebut istri yang lain di depan istri yang lain. Ya, tapi jaga kecemburuannya. Ya, buktinya Aisyah cemburu padahal yang disebut sudah wafat. Ya, tapi hati-hati oleh suami yang mempunyai istri, jangan mancing-mancing keributan. Kalau istrinya belum siap, ya sampai panci melayang gara-gara cuma nyebut, ya lebih baik hindari. Tapi Rasulullah bisa mengendalikan ya, kecemburuan istrinya dengan hujah yang kuat. Karena Aisyah cemburu, dan orang cemburu biasanya keluar kata-kata yang tidak terkontrol. Ya, apa ucapannya? Alangkah sering engkau mengingat wanita yang sudah tua, padahal sudah wafat. Ya, bahkan nggak ada hadis bahwa Aisyah pernah melihat Khadijah. Ya, karena Khadijah masih kecil sekali. Padahal Allah telah menggantikan untuk engkau yang lebih baik darinya. Aisyah itu meninggikan dirinya, wajar. Ya, karena dia cemburu, aku kan lebih baik, perawan maksudnya masih muda, begitu. Serta merta Rasulullah bersabda, Allah Jalla Jalaluhu tidak pernah mengganti untukku yang lebih baik darinya. Coba lihat pembelaan kejujuran Rasulullah. Dia tidak mencari ridho istrinya Aisyah, ya, dan menjelek-jelekan Khadijah. Tidak, iya dia dulu, kamu lebih baik. Tidak, jujur, karena memang ya maqam Khadijah lebih tinggi dari Aisyah dari segi ini. Ya,
Coba apa? Boleh sebutkan kelebihan ya istri yang dipuji ini. Rasulullah menyebutkan, sungguh ia telah beriman padaku di saat manusia kafir padaku. Orang-orang kafir seluruh dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ya, di mana kemuliaan yang lain? Jelas kalah. Dari segi iman, beliau lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan membenarkanku di saat manusia mendustakan diriku. Semua orang mendustakan, karena yang pernah dengar ya, kalau Abu Bakar langsung beriman. Ya, di sini dijelaskan di saat manusia mendustakan diriku, menopangku dengan hartanya. Kita nanti akan dibahas dalam kitab bab-bab yang lain bahwa Khadijah adalah saudagar, kaya, terhormat, bangsawan, ya, mau menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang yatim, tidak ada ayah, tidak ada ibu, ya, tapi terkenal jujur dan lain-lain. Nah, begitu. Dan juga telah mengaruniakan anak, ya, menopangku dengan hartanya. Jarang wanita mengorbankan hartanya untuk laki-laki, jarang. Kebanyakan laki-laki mengorbankan hartanya untuk wanita. Wanita nikah bukan karena kadang-kadang ganteng sebentar, tapi walaupun banyak laki-laki yang nggak ganteng, ya udah tua, tapi dapat wanita-wanita muda karena keumuman wanita ingin mendapatkan harta dari suaminya. Tapi ini sebaliknya, Rasulullah mendapatkan istri yang cantik, berdermawan, bangsawan, kaya, ya, begitu. Di sini Rasulullah memuji karena itu suatu kedudukan yang jarang ada pada wanita. Sampai sekarang, ya, wanita yang udah kaya pun nyari suami yang lebih kaya lagi. Begitu. Andaikan ada satu dua, biasanya mungkin itu. Kamu gembel, nikah sama saya, punya mobil, akhirnya begitu. Hari-hari begitu. Ada itu kasus-kasus kayak gitu. Ya, hati-hati nikah dengan wanita kaya zaman sekarang. Pastikan imannya benar, kalau nggak menyakitkan, akan diungkit-ungkit. Ada di antara kamu modal apa nikah dengan saya? Ya, menyakitkan sekali. Banyak saya dengar ya, ada konsultasi begitu. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya, karena laki-laki memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kenapa? Mereka menafkahkan gitu. Jadi kasus seperti Khadijah tidak banyak. Kalau Anda dapatkan, kita dapatkan di zaman kita hidup, itu suatu keberkahan dan bersyukur. Ya, ada wanita soleh, kaya, tidak mengharapkan harta dari kita, lalu mau jadi istri kita. Dan yang terakhir, mengaruniakan anak. Ya, wa razaqani Allah azza wa jalla waladaha. Anak adalah rezeki. Dari dalil ini, ya, Nabi bisa berkata, wa razaqani. Rezeki itu bukan harta saja, anak juga rezeki. Ya, begitu. Dan tidak mengaruniakan anak kepadaku dengan istri-istri yang lain, ya, itu. Idza haramaniya auladan nisa, ya. Jadi Rasulullah menyebut anak sebagai warazaqni. Dan memang anak adalah rezeki, apalagi anak soleh. Ya, Syekh Walid sering sekali, ya, yang punya anak 40-an lebih, 45 mungkin sekarang. Kalau mereka sholat semua 45, berarti seorang ayah itu dalam sholat subuh dia sholat juga. Anak 45 anaknya sholat, pahalanya ke ayah ibunya gitu. Dan ini adalah kelebihan seorang beriman, orang muslim dan muslimah mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Bukan yang kaya raya, ya, bukan yang membangunkan rumah. Ya, itu juga boleh, tapi enggak. Ya, kalau enggak pun dibangunkan rumah oleh anak kita bersyukur kalau melihat mereka sedang sholat, mau ke masjid yang lagi. Ya, itu sudah lebih dari membangunkan rumah. Ya, tapi biasanya orang tua materialis nilai anak dari
anak yang ini berbakti banget, tiap ini ngirim ya transfer 10 juta sebulan, ya, padahal nggak sholat. Anak itu udah di hati ibu bapak yang tidak paham agama, melekat tuh, wah kalau datang disambut. Tapi anak yang soleh mungkin ya rezekinya terbatas, datang ditengok aja enggak, padahal dia mendoakan, dia sholat, dia tahajud. Dia mendoakan orang tuanya biar masuk jannah. Dia mendoakan orang tuanya biar diampunkan dosanya. Tapi karena enggak transfer, mungkin karena buat makan diri dan istrinya dan anaknya ya susah. Ya, begitu. Nah, ini kadang-kadang orang tua harus bijak. Ya, Rasulullah menyatakan anak itu rezeki. Mau miskin, mau apa, yang penting bertauhid, mengenal sunnah, itu rezeki. Ya. Kita masuk yang ke-10, akhlak Rasulullah terhadap pelayannya. Akhlak Rasulullah SAW terhadap pelayannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW, menuturkan, khadamtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin, ya, wala lima sana'ata, wala ala sana'ata. Aku telah melayani Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Dan selama itu beliau sama sekali tidak pernah mengatakan ya diterjemahkan oleh Ustadz yaitu ngapain kamu lakukan ini, atau kenapa kamu gak lakukan ini dan itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6038. Ya, ini adalah contoh yang bagus sekali seorang Nabi kepada pelayannya, seorang tuan kepada pelayannya, kepada pegawainya. Dan ini sangat sulit ditiru ya bagi orang yang tidak mendapat hidayah. Ya, tapi mudah dilaksanakan bagi orang yang mendapat hidayah. Dan ini kadang-kala on and off. Kadang-kala dia melaksanakan, kadang-kala tidak. Kadang-kala lagi ingat kisah-kisah ini dia melaksanakan. Tapi kadang-kala lagi marah, bablas semua, nggak dilaksanakan, nggak ingat dalil ini. Padahal ini dalil contoh yang patut setiap orang yang mempunyai bawahan, pembantu kah, ya supir kah, pekerja kah, mengamalkan ini. Ya, dan ini hanya dibukakan oleh orang yang mendapat hidayah dari Allah. Hidayah itu taufik, hidayah mengamalkan ilmu, hidayah rusyd, hidayah ilmu, belajar mengenal Islam, dengar ceramah, baca, ya, browsing dan lain-lain. Itu hidayah terus, ya, dimana kita mencari ilmu. Setelah itu seorang tidak berhenti dari hidayah itu. Kita memerlukan hidayah itu taufik, hidayah mengamalkan ilmu. Makanya kita selalu disuruh berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, warina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya, perlihatkanlah aku kebenaran sehingga aku bisa mengikutinya, dan perlihatkan juga aku akan kebatilan agar aku bisa menjauh darinya. Ijtinabah. Begitu doa kita setiap saat, dalam sujud ya, dalam sholat, sebadah sholat, ya, setiap waktu kosong kita doa itu agar membaca ilmu kita tahu ini bermanfaat, dan berdoa kepada untuk mengamalkannya. Kadang-kala ilmu ini kita udah baca berkali-kali, tapi kapan ngamalinnya? Oh, baru 1 tahun, baru 5 menit yang lalu. Ya, padahal mungkin baca pada waktu muda. Kita dengar dari guru-guru kita, begitu. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah, ya, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah pernyataan yang menakjubkan dari Anas. Apakah ada seorang majikan bisa melakukan akhlak Nabi tersebut sebulan saja? Apalagi setahun, apalagi 10 tahun. Ini sudah cukup membuktikan bahwa pemilik akhlak mulia tersebut adalah utusan pencipta alam semesta. Bagi yang punya ya pekerja, pembantu, pegawai, suruh mengamalkan ini ya sehari, mungkin bisa sebulan, mungkin bisa, lalu setahun, lalu seluruh hidupnya, ya, atau 10 tahun,
Ya, tidak ada yang sanggup kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah terpelihara akhlaknya dari Allah pencipta alam semesta. Begitu. Kalau kita kadang-kadang ditolong Allah, kadang-kadang karena kita tidak zikir pada Allah, Allah menjauh. Ya, Allah tidak dekat, tidak memberi ilham pada kita untuk mengamalkan ilmu ini. Padahal ilmu ini ilmu yang agung. Yang ada kita jadi pemimpin yang dibenci di mana-mana. Ya, jadi orang tua dibenci oleh anak dan istrinya. Ya, jadi kepala rumah tangga punya pembantu yang benci hari-hari pada kita. Akhirnya nggak harmonis hidup kita. Ya begitu. Kalau memang kita pernah salah ya kita minta maaf. Ya, begitu. Hendaknya ada dialog antara pimpinan, orang suami kepada anak istri, ya, ayah kepada anak, terus pimpinan kepada anak buahnya, tuan kepada pembantunya, begitu. Ada dialog, ada waktu di mana mereka diskusi untuk saling minta maaf. Ya, karena pasti ya dalam muamalah ada gesekan. Kalau nggak mau ada gesekan, ujlah. Ujlah itu lari ke gunung melihara kambing. Syekh Mansur Al-Zaman belum lama ini ya dalam daurahnya menyatakan untuk ujlah tidak semudah itu. Orang itu harus punya ilmu. Orang itu harus zuhud. Kalau nggak punya ilmu, akhirnya anaknya nggak sekolah, dianya juga nggak dapat ilmu, akhirnya zalim. Di gunung zalim dengan anak istrinya karena ada ilmu. Itu punya ilmu. Dan zuhud sudah menjaga benar-benar dirinya, nggak ingin itu, nggak ingin, cukup apa yang ada di gunung dengan kambing, dengan tumbuhan. Kalau masih ingin itu sudah susah dia untuk ujlah. Ujlah itu menyendiri. Seorang sudah tidak kuat hidup di masyarakat umum. Ya memang syaratnya itu punya ilmu. Tidak boleh orang awam uzlah itu lebih sesat lagi. Ya kita perlu orang lain. Ya kita perlu nasihat. Ya begitu. Wallahu a'lam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khulqan. Farsalani yawman lihajah, faqultu wallahi la adhabu wa fi nafsi an adhaba lima amarani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharajtu hatta amura ala sibyanin wa hum yal'abuna fi suq. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi kafaya min wara'i. Qala nazartu ilaihi wa huwa yadhak. Fa qala ya Unaisun, ya Unaisu, adhabta haitsu amartuka? Qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah. Ya. Ini kisah yang menarik ya, penuturan dari seorang pembantu Rasulullah SAW yaitu Anas bin Malik ya, yang mendapat posisi yang sangat bahagia karena beliau menjadi pelayan manusia termulia, manusia pilihan Allah ya, manusia yang Allah ciptakan ya dengan penuh kesempurnaan ya gitu. Yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling indah budi pekertinya. Ini pengakuan Anas bin Malik. Pada suatu hari beliau menyuruhku untuk suatu keperluan, maka aku pun bergumam, demi Allah saya tidak mau pergi ya. Ini catatan kaki, sebagian ulama menjelaskan bahwa ucapan ini bukanlah pembangkangan terhadap perintah Rasulullah SAW. Ia tidak lain hanyalah ucapan seorang anak kecil yang belum mukallaf. Karena memang Anas radhiyallahu anhu saat itu masih belum balik. Ya lihat Aulul Ma'bud Sarah Sunan Nabi Daud. Begitu Ustaz Firanda menjelaskan dalam catatan kakinya. Ya bukan membangkang, nggak ada sahabat yang membangkang. Tadi seperti Hudaybiyah, sahabat bukan membangkang, sahabat belum paham hikmah. Karena yang mereka pahami yang namanya tahallul ya di Mekah. Setelah umroh baru tahallul. Ini kok di Hudaybiyah mereka masih banyak berpikir.
Rasulullah sudah suruh tahallul, cukur rambut, bingung, ini Hudaybiyah kok cukur rambut, nggak ada yang ngerjakan. Rasulullah untuk meyakinkan kaul dengan af'al, dengan fi'il, ya, dengan perbuatan, ya, yaitu mencukur sendiri atas atas saran Ummu Salamah. Nah, kasus ini juga gitu. Anas tidak membantah, dia hanya konsep dari seorang anak, bukan memahami Rasulullah dalam Rasul dan dia membantah. Enggak ada sahabat, enggak ada seperti itu. Semua sahabat adil, ya, udul, begitu. Ya, itu catatan kaki dari para ulama yang kita baca. Itu penting, ya, membaca hadis. Jangan sampai kita bersuuzon kepada sahabat, tuh lihat Anas saja membantah, bukan begitu. Namun hatiku mendorongku untuk tetap pergi demi melaksanakan perintah Nabi SAW padaku. Ya, seorang anak disuruh, ya dia enggak, mungkin dia lagi mau main, ya begitu, atau punya program sebagai anak-anak. Anak-anak kita juga kayak gitu, ya. Maka aku pun pergi dan aku pun berpapasan dengan sekelompok anak kecil yang sedang bermain-main di pasar. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang leherku dari belakang dan saya pun langsung menoleh kepada beliau dan ternyata beliau sedang tersenyum tertawa kepadaku. Coba lihat, nggak jewer, nggak pukul, nggak nyabet, nggak sabet, cuma megang lehernya terus tersenyum. Betapa indahnya cara Rasulullah menaklukkan, ya, hamba Allah yang lainnya, itu seorang anak yang belum paham, belum mukallaf. Ya, ini cara-cara yang perlu kita tiru kalau bisa, ya. Semampunya memang harus paksakan diri kita untuk bisa. Beliau pun berkata, wahai Unais, kadangkala Anas dipanggil Unais, isim tasghir. Kalau yang paham bahasa Arab ini, ya, Anas jadi Unais, kan Anas namanya Anas bin Malik. Kadangkala untuk memperkecil, bukan untuk merendahkan, seperti Umar Umair, ya, Abdullah Ubaidillah, itu isim tasghir, ya, begitu. Itu dalam rangka memuliakan. Kalau antum belajar bahasa Arab sedikit, itu ada itu isim tasghir, ya. Beliau pun berkata, wahai Unais, ya, Unais adalah bentuk tasghir dari nama Anas. Panggilan ini biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengekspresikan rasa kasih sayang dan sayang terhadap orang yang dipanggil, ya. Unais, ya, bentuk isim tasghir dalam rangka memberi kasih. Ya, Umair, begitu kan? Apa yang kau kerjakan dengan burung kecil, ya, yang burungnya mati, ya, sudah lewat habis itu. Ya, Unais, ya, aku pun menjawab, baiklah, saya akan pergi sekarang, wahai Rasulullah. Ya, Unais adalah bentuk yang udah tadi. Ini hadis riwayat Muslim 2310. Artinya Rasulullah tidak menyaba, tidak memukul, ya, kesalahan anak-anak ini. Ya, begitu lihat Rasulullah di belakang, iya, ya, saya mau pergi. Ini kisah yang sangat jenaka, ya. Seorang, ya, padahal ini pekerja, ya, pekerja anak-anak, pelayan Rasulullah SAW. Begitu kasih sayangnya Rasulullah SAW, dan tidak ada yang dapat menyaingi Rasulullah dalam segala segi, dan semua segi tercatat dan jadi pelajaran. Tinggal kita ini mau nggak belajar dan mau nggak mengamalkan. Ada tahapan. Kadang-kala baca dulu, baca aja nggak ngamal-ngamalin. Ada, nggak apa-apa, baca. Lalu teringat, berusaha mengamalkan. Kalau nggak baca terus ngamalin, pasti yang ngamalin yang bukan yang dibaca. Ngamalin apa, misalkan orang jutawan, ya, cara berjalan begitu. Tapi kalau kita baca tentang sirah Rasulullah, suatu saat kita ingat dan kita ingin mengamalkan, sudah ada ilmu. Begitu maksudnya. Dan jangan diharap yang membacakan, bacain doang ini orang, nggak pernah ngamalin. Nggak usah saling menilai, ya, ibda binafsik, mulai dari diri kita. Kalau yang membacakan atau yang menulis ini atau yang menyusun sirah tidak mengamalkan, urusan dia pada Allah. Sekurang-kurang dia udah mengamalkan ilmunya dengan menulisnya, menyebarkannya, itu loh. Mungkin dia nggak sempat mengamalkan ini atau terluput. Kita tidak nulis tapi membaca dan mengamalkan.
Apa yang kita amalkan, si penulis dapat pahala. Ya, mandala ya alal khair, ya dalam makna qaul seperti bangsa yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala dan dirinya dan dapat pahala dari orang yang dia tunjuki, ya begitu. Lihatlah Rasulullah sama sekali tidak marah kepada Anas meskipun terlambat. Bahkan Rasulullah SAW mencari Anas. Bahkan Rasulullah SAW memanggilnya dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Wahai Unais, begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada ya? Cukup kita cukupkan di menit ke 45 insyaallah. Nanti kita sambung ke bagian 11 dari selayang pandang akhlak Rasulullah SAW, dan ini sangat penting. Sayangnya belum ada di PDF. Ya, bagi yang mau minjam atau fotokopi silahkan ya. Mudah-mudahan diizinkan oleh Ustadz karena sudah disebarkan. Ya mungkin terluput. Kita akhiri di halaman 45. Mohon maaf jika ada tambahan yang tidak tepat dan juga berlebihan, dan dilupakan saja. Yang kita pegang adalah dalil Quran dan Sunnah yang sahih dan hasan, dan kalau ada yang dhaif tidak dhaif ziddan atau maudhu, dan kalaupun yang dhaif dipakai hanya untuk menjelaskan tempat, waktu, keadaan barang dan lain-lain, bukan dalam segi akidah dan lain-lain. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.